Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai materi tafakur. Yang A. Pengertian tafakur. Tafakur mengandung arti memikirkan, merenungkan, mengingat Allah melalui segala ciptaannya yang terbesar di langit dan di bumi, bahkan yang ada pada diri manusia. Tafakur di sini berarti merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam menciptakan dan mengawasi serta menjaga keteraturan sistem yang dibuatnya di alam semesta ini. Dengan tafakur, ia akan menemukan rahasia di balik semua makhluk Allah dan selalu menumbuhkan kebesaran Allah di dalam hatinya. Tafakur merupakan komponen penting yang harus dimiliki bagi setiap orang yang beriman. Dengan tafakur, maka seorang mukmin akan mengetahui hakikat dan rahasia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau suatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Ia juga akan mengetahui suatu kebaikan dan keburukan yang terkandung dalam setiap perintah dan larangannya. B. Makna tafakur perspektif Imam Al-Ghazali. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan tafakur berarti hadir dan memunculkan dua hikmah atau pengetahuan. Tafakur akan menurunkan dan membuahkan pengetahuan, menghasilkan ilmu. Pada gilirannya, pengetahuan akan menghasilkan keadaan hati atau menggerakkan hati. Lalu, hati menggerakkan anggota tubuh untuk melakukan suatu perbuatan. Merenung merupakan kunci dari amal soleh atau perbuatan baik dan bijak. Selanjutnya, tujuan akhir dari tafakur adalah kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Tafakur erat kaitannya dengan kebermaknaan hidup seseorang. Bagaimana seseorang menghadapi, memahami, merenungi, serta tafakur terhadap apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikannya menemukan makna dalam apa yang sedang dihadapinya. Imam Al-Ghazali juga berpendapat bahwa tafakur tentang Allah berarti zikir kepadanya, karena keterbatasan akal manusia untuk memahaminya atau menyerapnya. Tafakur tentangnya merupakan sebuah kemustahilan dan bahkan menyesatkan bagi orang-orang yang tingkat pemahaman ilmu agamanya tergolong sangat rendah. Dalam tafakur meliputi beberapa tahapan yang saling berkaitan. Yang pertama, manusia berawal dengan pengetahuan-pengetahuan yang ia peroleh melalui persepsi langsung dengan menggunakan penglihatan, pendengaran, perabaan, dan panca indera lainnya. Secara tidak langsung dengan imajinasi ataupun intelektual murni. Selanjutnya tahapan kedua. Tahapan kedua, jika manusia mencoba mengamati objek tafakurnya lebih jauh dengan memperhatikan keindahan-keindahannya, berarti ia telah berpindah dari pengetahuan yang dingin kepada ketakjuban terhadap keindahan dan kehebatan ciptaannya. Tahapan ini merupakan saat di mana manusia merasakan gelora dalam diri yang menggetarkan hati. Pada tahapan ini, seseorang akan merinding, tidak bisa berkata-kata lagi, terhenti sejenak dan memikirkan. Selanjutnya tahapan ketiga. Suatu tahapan di mana gelora dalam diri yang meningkat ke arah kesadaran dan pengakuan sifat-sifat keagungan Tuhan. Hal ini menambah kekhusyuan dan manusia merasa sangat dekat dengan Tuhannya. Pada tahapan ini, seseorang akan merasa kagum terhadap ciptaan Allah. Tafakur tidak menjadikan manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga menjadi media untuk memperbaiki diri dalam hubungan manusia dengan Tuhannya. Tafakur pada intinya mengarah pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan itu pula akan ada timbal balik yang mempengaruhi hati, pikiran, ucapan, dan tindakan manusia menjadi lebih baik. Tafakur menjadi media antara hamba dengan Tuhannya. Melalui tafakur, seseorang semakin menyadari
bahwa tujuan hidup tertinggi adalah memiliki makna di hadapan Tuhan dengan prestasi-prestasi yang diraih selama hidupnya. Karena hakikat hidup sebenarnya adalah untuk beribadah kepadanya. Keutamaan tafakkur. Ada beberapa keutamaan tafakkur antara lain. Yang pertama, tafakkur bisa menambah rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Selanjutnya yang kedua, dengan tafakkur dapat menumbuhkan rasa takut terhadap azab yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mempersiapkan diri agar terhindar dari perbuatan noda, dosa, dan segala macam maksiat. Selanjutnya mengenai tafakkur, Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat ke-8 yang artinya adalah mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara mereka benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hibban, yaitu bahwa tafakkur atau berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Hal ini karena dengan berpikir bisa mendatangkan manfaat-manfaat yang tidak dihasilkan oleh suatu ibadah yang dilakukan selama setahun. Dengan tafakkur juga bisa melihat potensi bahaya hawa nafsu yang tersembunyi di dalam diri, mengetahui tipu daya setan, serta kelengahan dan kelalaian diri yang merasa benar dalam ketidakbermanfaatan sepanjang hari seumur hidup. Oleh karena itu, mari bertafakkur. Jika sulit memahaminya, awalilah dengan terbiasa membaca Al-Quran yang disertai keinginan kuat memahami makna dan maksudnya. Insya Allah ada pertolongan. Mungkin itu saja sedikit presentasi dari kelompok kami mengenai materi tafakkur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.